Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Mukhlis, medis yang ada di Tamiang. Hari ini saya akan mau memberikan sedikit materi tentang proses terjadinya kerusakan di dalam tubuh yang berdampak kepada sistem kerusakan yang ada di dalam tubuh. Itu bisa mengakibatkan penyakit jantung atau berdampak kepada kerusakan-kerusakan lebih, ya begitu. Manusia pada dasarnya mempunyai banyak hal yang bisa membuat penyakitnya menjadi parah. Pertama, banyaknya makan garam, banyaknya makan minyak, banyaknya makan asupan-asupan yang berkolesterol, ya, seperti seafood ataupun makanan-makanan yang berlemak tinggi. Namun pada dasarnya semua itu harus dilakukan dengan enzim. Ya, enzim itu gunanya untuk mengubah makanan-makanan yang di dalam isi pencernaan kita itu supaya berubah, seperti lemak itu berubah menjadi lipid, ya. Katalis yang ada di dalam itu bisa merubah semua komponen makanan itu berubah menjadi satu makanan yang bisa dimakan oleh dan menjadi sumber protein atau energi bagi tubuh. Nah, kenapa pada dasarnya itu ada dan kita bisa menjadi penyakit atau pasien-pasien itu bisa penyakit jantung, ya. Pertama, karena tidak terolahnya secara enzim, tubuh manusia itu mengolah makanan-makanan secara lipase, amilase, dan glikogenase yang memang punya potensi untuk mengubah semua makanan dan tidak menjadi racun. Makanya kalau ada orang yang mengalami proses kerusakan itu dan akhirnya menjadi penyakit, ya, seperti penyakit jantung ataupun penyakit sumbatan kardiovaskuler, dan intinya sebenarnya semua itu sebenarnya fase di mana terjadinya timbunan lemak, limbahnya yang banyak dan mengakibatkan kerusakan itu bahkan menjadi plak dan menjadi arteriosklerosis, selang pembuluh darahnya menjadi menggumpal dan menyumbat di dalamnya, sehingga orang yang mengakibatkan posisi ini mengalami sesak napas atau kadang-kadang susah bernapas, susah lelah, ya, mudah lelah, dan berkeringat di kepala, susah bangun malam, susah tidur, dan akhirnya mengalami gangguan hipertensi dan gangguan ginjal. Dan yang lebih parah lagi kalau dia mengalami proses kerusakan yang di dalam seperti pankreas, menjadi diabetes, terus mengalami kerusakan pada insulinnya dan akhirnya menjadi kegagalan pada fungsi hormon eksorin dan insulin lagi, dan akhirnya mengalami metastase atau perubahan kerusakan yang terus menambah dan akhirnya menjadi faktor penyebab kerusakan itu. Dan saya sudah mengalami banyak mengobati orang dan memang sudah membuat satu trik bagaimana orang-orang itu bisa sembuh, ya, dengan tanpa harus pemasangan ring, ya, operasi jantung dan sebagainya. Bagaimana dengan apa? Pertama, pola hidup sehat dulu, ya, pola hidup sehat dengan cara membuang pola yang rusak, seperti sukanya makan ikan asin, tuco, teri, belacan, cepe dan sebagainya, itu dibuang. Jadi makanannya sedikit aja. Selanjutnya saya mengurangkan minum di waktu malam, di atas jam 10 malam itu pasien atau orang yang sedang sakit itu tidak dibenarkan minum di tengah malam dan bisa mengakibatkan penimbunan air di jantung, ya. Kedua. Yang ketiga, pasien-pasien ini nggak boleh terlalu banyak makan seafood karena lemaknya tidak bisa dirubah menjadi lemak yang bagus dan bisa dicerna oleh tubuh, karena ada bagian-bagian organ tubuh yang tiba-tiba mendadak tidak bisa mengubah lemak menjadi secara lipase menjadi lipid, ya. Itu semuanya harus dibaringi, ya. Kalaupun harus dibaringi, ya, polanya juga nggak boleh minum es, nggak boleh minum yang dingin-dingin, ya, minumnya hangat tapi nggak boleh selalu hangat saja, ya. Tentu jumlah air juga harus disiapkan, dan si penderita seperti ini harusnya lebih mengarah kepada perbaikan yang cepat dan harus